Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Delta Septining Tias dan saya sendiri Rifki Firdaus, yaitu akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul bakteri penyebab infeksi kulit dan teknik identifikasinya dengan dosen pengampu bakteriologi 3 Bu Ayu Tri Agustin SI MSI. Yang pertama, pengertian. Infeksi kulit adalah gangguan pada kulit yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyebab dan gejala infeksi kulit disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus, Staphylococcus aureus, serta bakteri jenis Mycobacterium seperti Mycobacterium tuberculosis atau menyebabkan penyakit TBC kulit. Gejala yang muncul pada infeksi kulit tergantung pada jenisnya. Namun pada umumnya, penderita infeksi kulit mengalami luka atau ruam di kulit yang dapat disertai gatal atau nyeri. Klasifikasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri kulit. A. Impetigo. Impetigo merupakan infeksi superficial kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus, Streptococcus atau lebih dari satu jenis bakteri, terutama terjadi pada bayi dan anak-anak. Gejala utama berupa luka merah yang terbentuk di sekitar hidung dan mulut. Bakteri yang menyebabkan gejala setelah 4-10 hari berada pada kulit. Bisa dilihat gambar dari gejala impetigo sendiri. Yang B. Selulitis. Selulitis merupakan infeksi bakteri pada jaringan subkutan yang pada orang-orang dengan imunitas normal biasanya disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Selulitis dapat cepat menyebar. Kulit yang terkena akan membengkak dan merah dan mungkin panas dan lunak. Tanpa pengobatan dengan antibiotik, selulitis dapat mengancam jiwa. Berikut gambar selulitis. Baik, saya Delta Septining Tias akan melanjutkan klasifikasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri kulit. C. Folikulitas, Furunkel, dan Carbonell. Folikulitas merupakan infeksi Staphylococcus yang timbul dalam folikel rambut. Furunkel, atau biasa yang disebut bisul, merupakan inflamasi akut yang timbul dalam satu atau lebih folikel rambut dan menyebar ke lapisan dermis di sekitarnya. Carbonell terbentuk ketika satu atau beberapa folikel rambut terinfeksi. Carbonell sering terjadi di bagian belakang leher, bahu, atau paha. Carbonell berisi nanah, tumbuh lebih besar dan lebih menyakitkan sampai pecah dan mengering. Seperti yang kita bisa lihat di bawah ini ada contoh gambar folikulitis, Furunkel, dan Carbonell. Klasifikasi infeksi yang selanjutnya ada D. Otitis eksterna. Otitis eksterna merupakan peradangan saluran telinga bagian luar. Kondisi ini juga mengakibatkan lingkungan lembab yang membantu pertumbuhan bakteri atau jamur. Gejala utama berupa kemerahan di telinga bagian luar disertai hangat dan nyeri. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah contoh otitis eksterna. Klasifikasi infeksi yang selanjutnya ada E. Fasciitis necrotic. Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus pyogenes. Bakteri tersebut bereproduksi dengan cepat dan melepaskan racun sekali di dalam tubuh. Racun ini merusak kulit, lemak, otot, jaringan yang membusuk dan menjadi gangren. Penyakit pemakan daging ini terjadi ketika bakteri memasuki tubuh melalui retakan di kulit. Gejalanya lepuh, demam, kelelahan, dan nyeri yang lebih parah daripada yang diperkirakan dari luka yang tampak. Seperti yang bisa kita lihat,
gambar yang di bawah ini adalah fasciitis necrotic. Selanjutnya, isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada kulit. 1. Tahap praanalitik, yaitu A. Pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen adalah mengambil spesimen atau sampel bahan pemeriksaan dari penderita dengan memperhatikan waktu pengambilan, cara pengambilan, dan banyaknya sampel yang diambil. Jenis spesimen itu ada usap lesi, biopsi, aspirat, usap eksudat, kerokan kulit, kerokan mukosa, hidung, kerokan, jaringan kulit, usap dasar lesi, dan slit skin smear. Kriteria pengambilan bahan mikrobiologi, pengambilan dan transportasi spesimen. 2. Tahap analitik. A. Alat dan bahan, yaitu ada APD atau alat pelindung diri, reagen pewarnaan gram, OC, media pertumbuhan bakteri, media gula-gula, H2O2 3%, dan plasma sitrat. Selanjutnya, skema analitik bakteri. Pertama, kita ambil sampel terlebih dahulu, lalu kita perwarnaan gram. Setelah dari perwarnaan gram itu, hasilnya gram positif atau gram negatif. Jika hasilnya gram positif, maka dilanjutkan dengan tanam pada BA atau MSA. Dilanjutkan perwarnaan gram bergerombol atau berantai, lalu dilanjutkan tes katalase. Di sini jika tes katalase hasilnya negatif, maka langsung uji resistensi antibiotik. Tetapi jika tes katalase hasilnya positif, maka dilakukan lagi uji koagulase, uji manitol, lalu uji resistensi antibiotik. Tetapi jika dari perwarnaan gram itu hasilnya negatif, maka dilakukan tanam pada BA atau MCA, lalu dilakukan uji biokimia dan uji resistensi antibiotik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.